Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Julianto dengan NPM 2359-2011-05 kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan tentang cyber, kemudian jenis-jenis serangan cyber, dampak dan motivasi pelaku. Yang pertama itu jenis-jenis serangan cyber. Ada 3, yaitu malware, phishing, DDoS, dan lainnya. Yang pertama malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem dan mencuri data. Atau dengan kata lain, malware ini perangkat lunak yang dirancang untuk menyusup, merusak, atau mencuri data dari sistem komputer tanpa izin. Malware ini ada 2, yaitu malware bentuknya virus dan malware ransomware. Yang pertama virus. Virus ini dia itu virus ini menyisipkan diri ke dalam file sehingga dia itu dapat merusak file. Kemudian selanjutnya ransomware. Ini disebut juga perangkat lunak berbahaya. Tetapi ransomware ini mengunci sistem pada komputer. Cara kerja ransomware ini dia mengirim ke komputer itu sebuah email, kemudian dia mengunci file-file, lalu pelaku ini meminta tebusan. Ada kasus dari malware virus ini pada tahun 2000, yaitu virus I love you dengan mengirim subjek I love you. Nah, pada saat itu juga dampak dari virus itu komputer itu di seluruh dunia itu rusak. Kemudian kalau kasus dari ransomware ini pada kasus 2017, yaitu WannaCry, yaitu pada rumah sakit di Inggris. Mereka melumpuhkan sistem komputer sehingga pasien itu nggak bisa dilayani. Penyebabnya itu karena pelaku masuk ke celah keamanan Windows. Jadi lalu pelaku itu minta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Yaitu seharga $300. Jadi cara mengatasi dari malware ini adalah dengan cara kita itu harus memperbarui sistem setiap patch yang muncul di setiap keamanan, atau kita harus memperbarui patch keamanan itu setiap saat, mengecek segala macam, dan juga jangan mengunduh sembarang file. Nah, kemudian yang kedua adalah phishing. Phishing ini penipuan melalui email atau pesan palsu untuk mencuri informasi sensitif. Phishing ini bisa dikatakan sebagai penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi seperti akun dan nomor kredit. Nah, phishing ini bisa berupa pesan atau email. Contohnya itu phishing file yang berbentuk APK, tetapi dia itu bukan aplikasi, tetapi dia berbentuk file. Nah, kemudian juga ada phishing undian penipuan yang berbentuk link dalam pesan WA, misalkan itu. Jadi cara mengatasinya itu kita harus teliti dan kita harus menggunakan 2FA, yaitu 2 factor authentication. 2 factor authentication ini artinya menambahkan lapisan keamanan kedua. Contohnya itu kita menambahkan sidik jari, menambahkan Face ID, dan kode OTP. Yang ketiga, jenis serangan cyber. Yang ketiga itu DDoS, serangan yang memanjiri sistem agar tidak dapat diakses pengguna. Dengan kata lain, serangan ini yang dilakukan untuk memanjiri server atau sistem. Tujuannya situs atau web itu pada akhirnya tidak bisa digunakan. Contohnya itu pernah ada kasus terhadap OJK pada tahun 2023 yang kasusnya itu mendapat serangan nih gitu, seperti sistemnya diserang, kemudian dampaknya itu jadi situsnya itu tidak bisa diakses oleh publik sehingga mengganggu layanan publik. Jadi cara mengatasinya itu kita menggunakan firewall. Firewall itu adalah penjaga gerbang. Jadi kalau misalkan data yang aman atau akses yang aman itu dia akan diberikan izin, sedangkan dia yang mencurigakan itu dia akan diblokir. Itu namanya firewall. Kemudian kita lanjutkan lagi, motivasi pelaku serangan cyber, keuangan, politik, dan aktivisme. Nah, yang pertama itu keuangan. Jadi motivasi utamanya adalah memperoleh keuntungan dari melalui pencurian data atau uang. Kemudian dari sistem politik ini, serangan untuk mempengaruhi kebijakan atau destabilitas negara. Jadi pernah ada kasus juga di di politik ini, serangan cyber itu antara Rusia dan Ukraina. Jadi Rusia itu dituduh menyerang sistem lembaga pemerintahan di Ukraina. Nah, jadi dampaknya itu dia akan melemahkan pihak lawannya lah, seperti itu. Kemudian aktivisme. Jadi aktivisme ini tujuannya menyebarkan pesan atau memperjuangkan kaus tertentu dengan cara digital.
Contoh terjadi di Amerika, yaitu ada kasus hacktivisme namanya. Di sana itu mereka tuh ingin memperjuangkan suatu ketidakadilan atas pemerintahan. Jadi mereka itu tujuannya itu buat ini melakukan keadilan terhadap pemerintahan gitu. Nah, selanjutnya itu dampak serangan cyber terhadap organisasi, keuangan, reputasi, dan operasional. Yang pastinya dampak dari serangan itu ada yang kerugian finansial. Nah, seperti pastinya ada biaya perbaikan, denda, dan kehilangan pendapatan. Kemudian kerusakan reputasi. Kepercayaan pelanggan itu menurun akibat bocoran data. Jadi pelanggan itu tidak percaya, yang pastinya akan turun reputasinya lah di sebuah perusahaan jika terjadi serangan cyber. Kemudian gangguan operasional. Aktivitas bisnis terhambat hingga layanan terganggu. Dampak serangan cyber terhadap sistem kerusakan data, hilangnya akses dan pencurian informasi. Yang pertama itu kerusakan data. Jadi yang pastinya itu data-data itu akan rusak seperti file yang hilang ataupun rusak. Kemudian hilang akses. Sistem atau aplikasi tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Yang ketiga, kemudian pencurian informasi. Data rahasia dicuri dan berpotensi disalahgunakan. Ini sedikit kasus contoh serangan cyber dan dampaknya di Indonesia. Yang pertama itu kasus ransomware, Rumah Sakit Harapan Kita. Rumah sakit sempat lumpuh, layanan terganggu, data penting terancam. Kemudian serangan phishing Bank Nasional. Nasabah itu kehilangan dana akibat penipuan via email palsu. Kemudian DDoS pada situs pemerintah, situs resmi sulit diakses, mengganggu informasi publik. Jadi strategi pencegahannya itu adalah yang pertama itu proaktif. Nah, proaktif ini bertindak sebelum terjadi. Jadinya kita tuh harus memantau jaringan secara terus-menerus dan secara berkala. Dan kita juga harus memperbarui sistem dan patch keamanan terbaru. Kemudian kita melatih karyawan dan menyadari kesadaran adanya ancaman. Kemudian yang kedua reaktif. Reaktif ini bertindak setelah masalah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi itu kita harus melakukan respon dengan cepat terhadap insiden, penanganannya bagaimana, dan perbaikan kerusakannya pun bagaimana. Dan kemudian audit dan evaluasi setelah serangan. Kesimpulannya, pentingnya keamanan cyber di era digital. Keamanan cyber krusial untuk melindungi data dan operasi. Organisasi wajib diwaspada. Investasi dalam teknologi dan edukasi adalah kunci mengurangi risiko serangan.